Ya, Android 3 jutaan. Ini gue bicarain harga second ya cuy ya. Dari pabrikan Oppo, yang jelas Oppo Reno yang satu ini selama gue pakai dalam beberapa minggu ini, gue ngerasa puas sih pakai handphone ini. Nggak ada kendala yang gimana-gimana gitu. Yang jelas, oh iya, by the way ini harga second ya. Harga yang gue bicarain harga second. Gue ngangkat di kisaran 3, berapa gitu. Pokoknya di bawah 3,5 lah, lupa gue. Gue nggak bicarain spesifikasi atau bla bla dan bla bla bla, itu lu silakan searching dulu. Gue di sini cuma pengen nge-share apa ya, pengalaman gue pakai handphone ini aja, siapa tahu apa ya, nambah referensi lu gitulah. Yang jelas gue pengen ngebahas soal layar dulu nih untuk pertama kali, karena bagian layar ini adalah salah satu bagian yang paling mencolok di samping kameranya yang suka ngumpet-ngumpetan. Yang jelas untuk bagian tampilan ini, lu bisa lihat sini kan, background putih, dia layarnya enak banget cuy. Adem banget dilihat. Gue make handphone ini di luar ruangan yang panas, yang terik matahari, ini masih sabi banget dilihat, lihat-lihat gambar gitu masih sabi banget. Terus gue coba nonton video yang tempat yang gelap-gelap gitu, yang minim cahaya juga masih enak parah, nggak bikin mata sakit. Yang jelas layar Oppo Reno yang satu ini the best sih menurut gue. Kalau gue bandingin sama iPhone X, kayaknya sih gue lebih suka ini sih. Kenapa? Karena pertama nggak ada poni. Gue tuh dari dulu emang nggak suka sama yang namanya poni-ponian, entah kenapa. Gue juga bingung. Karena apa ya, kayak gue pengen screenshot itu mengganggu gue banget ada poni-ponian. Terus gue pengen screen layar, recording layar gitu, mengganggu banget ada poni-ponian. Yang jelas tuh poni kalau emang bisa nggak ada, kenapa harus ada gitu ya. Salah satunya di handphone ini cuy. Kenapa? Itulah salah satu alasan kenapa gue ngembat Oppo Reno ini. Karena untuk handphone kedua gue sebenarnya terlalu overkill sih ya. Handphone kedua RAM-nya 8 GB. Handphone pertama gue RAM-nya cuma 3 GB. Handphone kedua gue RAM-nya 8 GB. Emang sakit nih gue. Sakit banget sih gue. Emang kalau udah di lingkaran setan Apple gitulah. Dan untuk soal experience gue mengenai tampilan yang ada di handphone ini, gue nggak ada komplain sama sekali. Sensitivitas bagus, selama berminggu-minggu gue pakai aman, nggak ada yang ghost touch atau apapun itu. Di sini lu bisa lihat tampilan videonya. Untuk nonton video di sini, wah mata itu dimanjakan banget cuy. Sumpah adem banget buat nonton film apapun itu di handphone ini. Itu enak parah. Gue nggak bohong. Lu bisa lihat di sini. Gue miring-miringin sedikit kameranya juga, efek warnanya juga nggak berubah kan, nggak kayak kebiru-biruan atau ke kuning-kuningan atau kayak lebih redup, warnanya tetap flat. Sekarang gue pengen obrolin soal kamera nih. Gue entah nggak ngerti sih gue. Kameranya tuh entah untuk apa aja tuh banyak banget kan. Tapi yang jelas masalah kamera di Oppo Reno ini gue sedikit ini cerita jujur gue aja ya. Maksudnya ini pendapat jujur gue aja. Serah lu mau sependapat atau enggak, bodo amat. Yang jelas dengan Oppo ini gue foto hasilnya bagus. Terus tampilan hasil fotonya lumayan, cuman nggak natural, nggak terlalu natural maksud gue. Yang mengganjal buat gue adalah hasil videonya. Ketika gue ngerekam ya pakai lensa wide, itu warnanya itu terlalu kaku, pokoknya kaku gimana gitu. Oh ya, lu penasaran kan hasil video dari Oppo ini kayak gimana? Linknya ada di deskripsi di bawah video ini cuy. Jadi lu nggak usah repot-repot. Nah untuk hasil foto, nah ini yang kayak gue bilang tadi, hasil foto tuh bagus cuy, nggak ada masalah. Cuman hasil videonya aja agak sedikit mengganjal buat gue. Gue notice sekali lagi, buat lu yang pengen lihat secara detail hasil videonya, gue sempat ngerekam satu konten tuh pakai apa Oppo ini untuk tampilan wide-nya. Pokoknya lu cek aja deh di deskripsi di bawah video ini. Yang jelas buat hasil foto Oppo Reno ini gue ngerasain untuk hasil foto ya dia bagus. Ini lu bisa lihat dari sini, ini gue perbesar bahkan melebihi objek aslinya. Dia enak kan, enak dilihat gitu, nggak gimana-gimana gitu. Mungkin karena ini efek layar juga yang bening juga, jadi semangat gitu buat ngelihat gambar-gambar yang bekas jepretan dari kamera ini. Dan ketika lu ambil foto layarnya bening gitu, full view gitu, wah itu enak parah sih. Memanjakan banget lu pakai handphone ini lah istilahnya. Untuk soal navigasi di handphone ini biasanya tuh gue suka gagok-gagok gitu kan. Cuman karena gue
Karena gue suka banget gitu handphone yang gak ada poni, jadi gue semangat gitu buat pakai handphone ini. Ya kalau buat multitasking dan kawan-kawan dan lain-lainnya, maksud gue nggak ada masalah, semuanya enjoy. Terus kalau buat Instagram, sosial media, WhatsApp dan lain-lain, ini nggak usah lu tanya cuy lancar atau enggak, ini terlalu overkill buat masalah begituan. Buat Instagraman tuh dilibas lah, gampang lah, itulah cincai lah. Kalau buat WhatsApp apalagi, lu mau grup lu banyak banget gitu sampai berderet gitu kan, sampai bejibun gitu grup WhatsApp lu, ya disikat lah sama handphone yang satu ini cuy. Terus apalagi kalau buat tampilan tuh enak banget, ngechat gitu kan, misalnya lagi balas chat WA gitu, gue punya experience tersendiri lah sama handphone ini. Layarnya tuh gede banget, lebar, luas banget gitu. Buat browsing di handphone ini juga nyaman parah. Gak ada poni-poni yang mengganjal, sumpah gue kesel banget. gue tuh suka kesel gitu ngeliat handphone pakai poni gitu, nggak jelas gitu kan. Nggak, gue ngomong gue nggak jelas ya, bukan poni yang nggak jelas, ngomongan gue yang nggak jelas. Ya wajar sih, handphone ada poninya kan, ada sensor-sensoran di situ. Menurut gue kalau lu emang bener-bener pengen ngerasain yang namanya punya handphone, tapi lu emang sering banget kayak baca, ngeliat gambar, ngeliat video, ini handphone recommended banget, gue saranin buat lu. Mahal sebenarnya sih, dibilang mahal relatif ya, relatif. Kalau fiturnya seperti ini, kualitas seperti ini, menurut gue ini nggak mahal ya, sesuai harga lah ya. Kalau buat tampilan lagi, buat bagian bawahnya dia ada jack audio. Ini fungsi jack yang paling the best. Maksud gue lubang jack yang paling bermanfaat banget. Ya kayak gue lagi di mobil gitu kan, terus gue pengen dengerin musik dari handphone, itu kalau pakai iPhone pakai sambungan lagi, gue paling mager buat pakai danggal-danggalan gitu kan. Kalau pakai Oppo ini gue tinggal colok gitu, langsung connect gitu ke aux-nya, langsung setel musik itu. Ya simple lah, nggak perlu pakai sambungan-sambungan. Kalau Android yang udah premium, udah ala-ala iPhone lah, jacknya udah hilang cuy, nggak jelas. Terus kalau buat kamera, emang sih ini emang agak ngumpet gimana gitu kan kameranya. Iya, tapi ini kamera nggak pernah nongol sih, soalnya gue nggak pernah selfie pakai handphone ini. Tapi yang jelas kalau buat soal kamera kurang natural, serius. Kalau buat kamera selfie dia kurang natural, kayak rada-rada gimana gitu ya, warnanya tuh terlalu gimana gitu. Nah ini sengaja nih gue nggak cas-cas. Sisa 1% cuy, lu bisa lihat sini, lebih dari 1 hari handphone ini hidup dan screen on time-nya lebih dari 7 jam. Ini gila kan? Baterainya oke kan? Kayak gue pakai iPhone XR gue aja sehari itu kadang 2 kali ngecas kalau pemakaian full banget ya. Tapi kalau buat Oppo yang satu ini sedikit lebih tahan lama dibandingkan XR gue. Emang nggak sampai 2 hari, dia emang sedikit lebih tahan lama. Cuman mulai dari pengecasannya cepet, terus lamanya lebih. Nah ini lebih lihat kan, baru mati kan. Pokoknya kalau soal baterai awet, menurut gue lebih awet dibandingkan iPhone XR gue. iPhone XR gue kan sekarang handphone pertama. iPhone 11 Pro gue lagi gue pinjemin ke orang dulu, dia pengen nyoba-nyoba make. Makanya belakangan ini gue udah lama banget kan gak upload tentang iPhone 11 Pro gue. Kalau buat packingan yang ada di Oppo ini suka banget gue, suka banget, premium banget. Ini lu bisa lihat nih gradasi warnanya, emboss gradasi gitu. Ya menurut gue kayak ada filter sendiri lah ketika lu beli handphone ini terus lu unbox gitu kan. Premium quality, semua quality-nya tuh premium semua yang ada di dusnya, terus manual guide-nya semuanya oke punya lah. Jadi nggak kecewa gitu, lo beli lumayan mahal waktu barunya terus lu unbox begitu. Terus buat adapter apa ya, buat ngecasnya ini gue suka banget sih nih. Kayak baterai gue tiba-tiba mati nih, kayak tadi tuh udah mati kan, emang gue sengaja tinggal 1% sampai lu lihat mati gitu kan. Itu biar nyala ini nggak nyampe 5 menit cuy, langsung nyala lagi tuh layar, langsung bisa dipakai. Serius deh, beda banget sama iPhone. Kalau buat tampilan ya dibandingin ya sama iPhone XR, kalau buat dibandingin sama iPhone yang seharga motor bekas, menurut gue sama-sama premium sih, sama-sama oke. Cuman apa ya, kalau buat desain gue nggak mau komen lah ya, karena ini kesukaan lu masing-masing lah. Emang kalau dari desain gue pribadi, gue tetap lebih suka si iPhone karena ya lebih simpel sih desainnya. Tapi kalau buat
ya mana yang lebih premium, mana yang lebih jelek, mana yang lebih bagus. Menurut gue nggak ada yang lebih jelek, nggak ada yang lebih bagus, sama-sama premium, tinggal lu suka yang mana gitu ya. Itu kesukaan lu masing-masing lah. Hobi, bukan hobi ya, apa, lu suka belum tentu gue suka juga gitulah pokoknya. Jadi kalau masalah desain, gue nggak bisa bilang ini jelek, karena bagi gue jelek belum tentu bagi lu jelek kan, iya nggak sih. Tapi yang jelas kalau buat rasa premium megang handphone ini dapat banget cuy, karena dia nggak terlalu apa ya, bahan-bahannya itu oke lah, rapet terus rapi, pokoknya rigid lah. Megang handphone ini tuh kayak berasa bener-bener megang handphone mahal gitu cuy, padahal emang gue beli secondnya cuma 3 jutaan cuy. Anjir, sombong banget ini yang review 3 juta dibilang cuman kima. Tapi yang jelas menurut gue, kalau lo beli handphone yang satu ini, Oppo Reno ini, hal yang pertama lu rasain ya kayak yang tadi gue bilang, ketika lu unbox tuh rasa premiumnya dapet. Ketika lu megang handphone ini juga feel premiumnya itu masih dapet juga sih kalau menurut gue. Tapi yang jelas ya, dari semua itu ada satu yang mengganjal buat gue. Ada satu yang mengganjal buat gue. Ini kalau mau ngelepas SIM cardnya, pakai SIM card tray-nya itu nggak bisa pakai tusukan biasa cuy. Dia dalam banget gitu. Jadi kalau lu mau ngelepas SIM, kayak lu mau ganti kartu, terus ada temen lu yang punya SIM card tray gitu, biasanya kan ada yang bawa. Cuy, Tot, pinjam dong gue pengen ngelepasin SIM card gue. Ya dikasih pinjam kan sama teman lu kan. Ditusuk nggak bakal mau keluar itu SIM card tray, karena dia dalam banget. Entah kenapa harus gitu ya, kayak gitu ya Oppo ngebuat ya. Cuman itu aja sih kendala gue soalnya ngalamin gitu, kayak mau tuker kartu gitu kan. Gue pengen WA tante-tantean gue yang kedua, ya takut ketahuan kan dari tante-tantean gue yang pertama. Gue pengen nelpon yang kedua, yang ngelepas SIM card dulu susah banget cuy, serius deh, itu jadi kendala buat gue.